Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Selamat pagi, mahasiswa eh, mata kuliah Mekanika Fluida. Kita akan melanjutkan pertemuan ketiga, yaitu membahas mengenai eh, sebelumnya kita lihat materi yang dibahas pada pertemuan kedua, yaitu mengenai dimensi dan unit. Kemudian kita mereview parameter-parameter dalam fisika. Kemudian kita mempelajari sebagian sifat-sifat fluida, antara lain massa jenis dan gravitasi jenis atau specific gravity. Nah, kita akan membahas pada pertemuan ketiga ini pertama viskositas, kemudian tegangan permukaan dan efek kapilaritas. Nah, apa itu viskositas? Kalian mungkin tahu itu kekentalan ya, tapi bagaimana dia itu sebenarnya? Nah, ini kalau misalnya kita melihat apabila ada dua benda padat, apabila ada dua benda padat, dia mengalami kontak satu sama lain, akan terjadi gaya gesek pada permukaan benda yang kontak tersebut. Nah, gaya gesek ini arahnya berlawanan dengan pergerakannya. Kalau misalnya kita membawanya ke kanan, gaya geseknya akan membawa ke kiri gitu ya. Kemudian contohnya misalnya jika kita memindahkan meja, kita harus memberikan gaya mengalahkan gaya gesek tersebut. Nah, besar gaya gesek yang dibutuhkan tergantung dari koefisien gesek. Nah, ada koefisien gesek antara kaki meja dan lantai. Nah, begitu juga pada cairan, kita akan sulit bergerak pada minyak ya. Jadi berarti ada sifat fluida yang menunjukkan ketahanan internal. Maksudnya ketahanan internal, dia menahan dirinya dari dalamnya dari pergerakan fluida. Nah, itu yang disebut dengan viskositas. Kalau kita lihat pada gambar, dan ini ada burung elang ya. Dia ke arah sana, dia terbang akan mengalami lawan dari arah anginnya, akan melawan dari si elang tersebut. Nah, ini juga pada ikan hiu. Nah, ini dinamakan dengan drag force atau gaya dorong gitu ya. Nah, atau gaya seret ya. Jadi besarnya dipengaruhi oleh viskositas. Jadi makin kental, makin besar juga gaya seretnya. Nah, kalau misalnya kita mengambil contoh pada padatan, kita kemarin sudah membahas sedikit mengenai gambar ini. Ini adalah ada pelat di atasnya, pelat besi. Ini ada benda, anggaplah ini karet ya. Kemudian di bawahnya ditahan. Yang ini tidak bisa bergerak, atasnya bisa bergerak. Gitu ya. Nah, atasnya kita berikan gaya tertentu. Nah ya, kemudian apabila berikan gaya tertentu, pada dia akan bergeser. Ini tertahan ya, ini tertahan. Yang bawah juga tertahan tidak bergerak, yang atasnya ini lengket gitu. Kemudian apabila kita geser, dia akan pelatnya akan menggeser dan akan membawa si padatan karet tersebut. Nah, jadi padatan karet ini akan mengalami perubahan bentuk. Nah, sebelumnya seperti ini, kemudian menjadi seperti ini. Nah, kita berikan gaya geser. Gaya geser itu to sama dengan F dibagi A. To itu adalah gaya geser, tegangan geser ya. F-nya adalah gaya yang diberikan, A-nya adalah luas permukaan. Nah, benda yang berubah bentuk tadi, dia akan mengalami perubahan searah delta X dan delta Y. Jadi perubahan horizontalnya adalah delta X, perubahan vertikalnya adalah delta Y. Nah, ini terjadi ya jika besarnya itu belum mencapai batas elastisitasnya. Jadi kalau dia masih belum mencapai batas elastisitasnya, benda padat tersebut akan berubah. Oke. Kemudian ya itu tadi gaya geser akan menghasilkan tegangan geser ya.
Nah, pada padatan juga tegangan geser tadi, ya, kita berikan tegangan geser, ya, dia akan menghasilkan regangan geser. Nah, itu ya, regangan geser itulah yang dinamakan dengan delta X per delta Y. Jadi perubahan bentuknya sebagai perilaku dari si benda tersebut, itu yang dinamakan dengan regangan geser. Nah, regangan geser itu adalah perubahan arah horizontal dibagi dengan perubahan arah vertikal. Itu yang dinamakan dengan regangan geser, ya. Nah, tegangan geser, ya. Tegangan geser tadi berbanding lurus dengan regangan geser, ya. Nah, jadi kalau pada benda padat, kalau kita masukkan sebuah konstanta G atau sama dengan G kali gamma, G-nya disebut dengan modulus geser atau shear modulus. Nah, bagaimana dengan fluida? Nah, kalau kita buat seperti gambar tadi, ya. Kalau kita buat seperti gambar tadi, ini pelat di atasnya, kemudian pelat di bawahnya, ini kita anggap fluida. Sebenarnya kita tidak bisa lakukan secara langsung karena fluida akan segera jatuh gitu ya. Tapi ini adalah teorinya. Kalau misalnya kita punya saluran yang panjang, kita berikan pelat salah satunya, kita geser ke sana, dia akan mengalami perubahan bentuk, ya. Perubahan bentuk. Kalau pada T1 dia berubah menjadi delta X1 dan delta Y. Kemudian pada T2 atau lebih besar daripada T2, dia akan berubah lagi menjadi delta X2. Delta X2 itu lebih besar daripada delta X1. Nah, ya. Kalau pada fluida, dia akan berubah bentuk secara terus-menerus, ya. Akan terus berubah. Meskipun gaya geser diberikan kecil, dia akan terus berubah gitu. Pada delta T1, delta X1 lebih besar lagi, seterusnya. Beda dengan pada benda padat, ya. Pada benda padat dia akan setelah mencapai batas gesernya, batas elastisitasnya, dia akan bisa patah dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian hubungan antara tegangan geser dan regangan geser itu bentuknya berbeda dari yang tadi. Memang berbanding lurus, tapi berbanding lurus dengan waktu, ya. Semakin lama semakin terus berubah dengan bertambahnya waktu. Kalau kita lihat, ini adalah profil dari air tersebut. Jadi di bawahnya tertahan, ya. Pada dia akan berubah seperti ini, ya. Makin ke atas dia makin besar kecepatannya. Nah, oke. Nah, jadi pada beberapa cairan, ya, perubahan tersebut bersifat linier. Nah, ini ada tau. Kalau tadi kita ada modulus shear pada benda padat, tapi ini ada tau. Apa itu tau? Ada mu. Apa itu mu? Ya. Mu adalah sifat fluida yang dinamakan viskositas, absolut atau dinamik. Itu makanya dinamakan viskositas atau kekentalan. Nah, jadi persamaan yang ini itu dinamakan dengan hukum viskositas Newton. Nah, sehingga fluida yang sesuai dengan persamaan ini bersifat linear, dia dinamakan fluida Newtonian. Nah, untuk lebih jelasnya nanti ada gambarnya di sini. Tapi kita akan teruskan dulu. Nah, regangan geser tadi, ya, regangan geser kan perubahan dari arah horizontal, perubahan bentuk arah horizontal dibagi dengan arah vertikal. Nah, tadi kan kita mengetahui d gamma bagi dengan dt, jadi perubahan bentuk dari delta x per delta y. Nah, kalau kita masukkan persamaan yang tadi, yang ini ke sini, ya, kita dapatkan
ya karena delta Y-nya konstan, delta Y yang ini konstan, dan perubahan ya, karena delta Y-nya konstan, jadi perubahan horizontal terhadap waktu dx per dt sama dengan kecepatan ya. Jadi perubahan horizontal tadi, perubahan horizontal ini ya, itu sama dengan kecepatan, atau dx per dt ini sama dengan kecepatan ya, sama dengan du ya kan. Kan kecepatan kemarin kita belajar adalah jarak dibagi dengan waktu ya, s per t. Nah jadi hukum viskositas Newtonnya menjadi to sama dengan mu du per dy ya. Oke. Jadi perubahan bentuk fluida tadi setara dengan perubahan kecepatannya ya. Du dibagi dengan dy ya. Nah jadi pada berbagai eksperimen tingkat perubahan bentuknya berhubungan secara langsung dengan tegangan geser atau to. Itu yang kita namakan dengan fluida Newtonian. Nah kalau kita lihat di sini, nah, tadi kita sebutkan fluida Newtonian, fluida yang tingkat perubahan bentuknya secara linear berhubungan dengan tegangan geser. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah shear stress, tegangan geser. Ini adalah tingkat perubahan bentuknya, atau tadi kita sebut du per dy. Nah ini kita lihat linear kan, lurus ya, lurus. Nah, contohnya misalnya pada bensin atau minyak ya. Ada minyak, kemudian air, kemudian udara. Kalau kita lihat A-nya jarak vertikalnya dibagi dengan jarak horizontalnya, itu menghasilkan kemiringan, kita sebut mu itu tadi ya. Nah ini dia gambarnya. Kita sudah sebut tadi mu adalah koefisien viskositas, itu yang dinamakan dengan viskositas. Jadi viskositas itu adalah sebenarnya dia adalah perbandingan antara tegangan geser dengan perubahan bentuknya. Nah itu yang kemiringan dari si benda tersebut, dari si grafik tersebut. Nah satuannya apa? Koefisien viskositas dinamik ini satuannya adalah kilogram per meter detik. Itu dinamakan viskositas dinamik. Nah ada lagi yang dinamakan dengan viskositas kinematik. Kalau ini tadi bacanya mu, bagaimana dengan viskositas kinematik? Viskositas kinematik bacanya nu ya. Nu itu adalah mu-nya atau viskositas dinamik dibagi dengan density atau massa jenis. Nah, ini ada sebuah contoh soal ya. Ini soalnya saya artikan. Sebuah sampel minyak motor dites dengan alat seperti pada gambar, seperti gambar yang tadi. Tegangan geser yang dihasilkan adalah 1,54 pound force per feet kuadrat. Nah, saya ingatkan lagi, bisa dilihat di unit dimensi dan dimensi pound force ya, lbf. Oke, itu bisa dilihat lagi per feet kuadrat. Jadi jarak yang memisahkannya ini adalah 0,5 inci. Nah, plat atasnya bergerak dengan kecepatan ya. Kecepatannya adalah 10 feet per detik. Nah, yang ditanyakan adalah berapa viskositas fluida dan berapa laju tegangan gesernya. Oke. Nah, caranya adalah jadi kalau kita tadi melihat ada rumus tadi ya, to sama dengan mu du per dy. To nya
adalah tegangan geser, mu-nya adalah viskositas dinamik, kemudian du-nya adalah kecepatan, perubahan kecepatan, d-nya adalah perubahan jarak vertikal. Kalau kita balik ya, mu sama dengan to per du per dy. Kita balik, dan mu-nya du per dy nya pindah ke sini ya. Nah, karena since the velocity gradient is constant, karena gradien kecepatannya, perubahan kecepatannya itu konstan, jadi kita bisa merubahnya menjadi du per dy sama dengan delta u per dy. Maksudnya perubahan kecepatan dan perubahan jarak vertikalnya itu konstan, tetap gitu ya. Nah, kita bisa masukkan dalam persamaan di delta u per dy nya, kita masukkan dalam persamaan ini. Nah, kita bisa memperoleh kita tadi dalam soal ada to-nya ya. Coba kita lihat lagi soalnya ya, to-nya sudah diketahui 1,54 pound force per feet kuadrat. Nah, jadi kita dapat ini, kita ada, kemudian delta Y-nya kita ada tadi 0,5 inci, kita rubah menjadi feet. Delta U-nya kita juga ada. Kita lihat lagi. Delta U atau perubahan kecepatannya 10 feet per detik. Sehingga kita dapatkan viskositasnya, tinggal kita masukkan dalam rumus ini. Kita dapatkan mu sama dengan to dy per du. Ya, kenapa dy per du ya, karena dibalik ya, dari yang ini kita balik ke atas gitu ya. Dy per du dengan to kali delta y per delta kali delta y bagi delta u. To nya adalah 1,54, dy nya adalah 0,5 per 12 dalam feet, kemudian du nya adalah 10 feet per detik, sehingga kita dapatkan viskositasnya adalah 6,4 kali 10 pangkat min 3 pound for second per feet kuadrat. Nah, jadi laju tegangan gesernya atau d gamma per dt atau du per dy tinggal kita masukkan 10 feet per detik dibagi dengan perubahan jarak vertikalnya 10 feet, kita dapatkan perubahannya adalah 240 sekon pangkat min 1. Untuk di sini kita akan masuk ke materi selanjutnya, tapi kalian silakan ditebak dulu ini gambar apa yang berkaitan dengan fluida di sini. Ini ada daun, di atasnya ada air, titik-titik air, kemudian ada hewan water strider namanya di sini. Dia berdiri di atas air seperti ini juga, dia berdiri di atas air. Nah, itu berkaitan dengan materi apa ya. Oke, kita sudahi dulu, nanti sambung dengan video berikutnya karena sudah terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.